Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 118. Peter si kakak kamu. Amandamu mengambil beberapa lembar tisu memberikan ke Lucy Sen. Dia belum memberitahu Lucy Sen perihal Ricky Mo, jadi begitu Lucy Sen mendengar ucapan Charles Mo langsung terkejut. Charles Mo sama sekali tidak tahu apa-apa, jelas terlihat Charles Mo sangat terkejut melihat reaksi Lucy Sen. Setelah dia duduk, dengan wajah penuh kebingungan bertanya kepada Amandamu. "Kenapa dengan namaku?" "Tidak apa-apa. Namamu bagus sekali." Amandamu menepuk-nepuk kepalanya. Charles Mo hanya menjawab, "Oh." Kemudian duduk dengan tenang di sana, sama sekali tidak seperti biasanya saat dia bersama dengan Amandamu. Orang yang bermarga Mo ini satu persatu pintar berakting. Charles Mo, adik sepupu Ricky Mo. Amandamu merangkai kata. Lucy Sen dengan mata yang masih melotot mendengar Amandamu melanjutkan ucapannya. "Charles Mo yang dulu kamu lihat itu, Ricky Mo yang asli." "Hah?" Lucy Sen mendengar dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengerutkan alis berkata, "Maksud kamu, Charles Mo, yang dulu itu adalah Ricky Mo, sedangkan anak kecil ini baru Charles Mo yang asli." "Iya seperti itu." Amandamu menganggukkan kepala. Tanpa sadar mengalihkan pandangan. Amandamu melihat wajah Charles Mo memerah. "Kenapa wajah kamu merah?" Amandamu terkejut. "Malulah." Lucy Sen sekarang masih dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Bukan. Kenapa Ricky Mo menyamar menjadi adik sepupunya sendiri? Dia bermasalah. Punya kepribadian ganda." "Tidak benar. Ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah dia bukan seorang cacat, lagi pula parasnya juga sangat tampan sekali." Charles Mo yang masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini dia akhirnya mengerti. Dia mengerutkan alis melihat Amandamu. Amandamu menuangkan air ke gelasnya. "Patuh. Minum air." Selesai berbicara, dia kembali mengangkat kepala melihat Lucy Sen. Pelan sedikit bicaranya. Lucy Sen segera mengulurkan tangan menutup mulutnya sendiri. Masih dengan berlebihan menunjukkan gerakan seperti menarik resleting. "Charles Mo, ternyata Ricky Mo yang asli, dia tidak hanya tidak jelek, tapi sangat tampan sekali, tentang itu seharusnya tidak masalah kan? Dia tahu ada anak kecil di sini, jadi tidak mengatakannya. Melainkan mengeluarkan ponsel mengetik pesan dan mengirimkan ke Amandamu. Kalau begitu dia tidak impoten kan? Kamu sudah mencobanya?" Amandamu tidak menjawab pertanyaannya yang tabu ini. Lucy Sen membalikkan kepala dengan tersenyum menggoda Charles Mo. "Anak lucu, kamu umur berapa?" Wajah Charles Mo merah kembali. 14. "Oh, umur 14 sudah setinggi ini, kalau nanti besar pasti tampan juga." Charles Mo juga tidak merendah diri. "Seharusnya begitu." Amandamu sudah terbiasa dengan Charles Mo yang begitu percaya diri, sudah terbentuk kekebalannya. Lucy Sen yang terkejut, sambil memegang perut tertawa terbahak-bahak. Amandamu memiringkan kepala, melihat Charles Mo dan memanggil, "Anak lucu." Wajah Charles Mo merah. "Jangan panggil lagi. Benar-benar malu." Amandamu terkejut, ternyata kalau dipuji orang lain Charles Mo bisa malu. Benar-benar sulit dipercaya. Sifat Lucy Sen ceria, Charles Mo juga seorang anak yang suka bicara, mereka bertiga makan bersama dengan sangat gembira. Saat sudah makan lumayan banyak, Charles Mo berdiri dan pergi ke toilet. Amandamu baru ada kesempatan berbicara dengan Lucy Sen mengenai Ricky Mo. "Ada satu hal yang aku belum mengatakan kepadamu. Ricky Mo pernah terluka karena tembak, aku yang mengambilkan peluru dari tubuhnya,
Selama proses mengambil peluru itu, dia sama sekali tidak berteriak atau pingsan. Selesai Amanda Mu berbicara, melihat raut wajah Lucy Sen sedikit berubah. Keluarga Mo adalah keluarga yang kaya, kekayaannya turun-temurun, urusan keluarga mereka sangat rumit. Tembak tidak sembarangan orang bisa memiliki. Lucy Sen mengerutkan alis. Sebenarnya apa yang dilakukan Ricky Mo? Kenapa dia bisa terluka karena tembak? Sebelum ini Amanda Mu masih terkejut dengan daya tarik Ricky Mo, sampai melupakan masalah ini. Kenapa Ricky Mo bisa terluka karena tembak? Sebenarnya apa yang dia lakukan? Bisa dikatakan, masalahnya rumit. Keluarga kaya seperti keluarga Mo sangat memperhatikan harga diri. Tapi beberapa tahun ini karena rumor negatif tentang Ricky Mo mempengaruhi citra diri keluarga Mo. Belum lagi menyuruh dia bertunangan dengan Siska Mo. Meskipun akhirnya menikahi kamu, tapi dilihat orang luar, Ricky Mo benar-benar seorang yang tidak berguna, juga tidak pantas menikahi putri keluargamu. Hubungan mereka berdua sangat dekat, meskipun Lucy Sen mengatakan yang sejujurnya, Amanda Mu juga tidak akan mempermasalahkan. Dia menganggukkan kepala tanda setuju. Tentang ini aku juga pernah memikirkan. Tapi aku tidak terpikir kenapa. Perjanjian pernikahan ini diputuskan kakekku saat kakek masih berada di sini. Tidak lama setelah perjanjian pernikahan ditetapkan, kakek pergi ke luar negeri. Tentang hal ini aku masih ingat. Hal ini aku juga pernah dengar dari orang lain. Saat itu Ricky Mo dengan ibunya diculik. Saat keluarga Mo menyelamatkan. Ibu Ricky Mo sudah meninggal, meskipun dia hidup, tapi dia sudah dibuat menjadi impoten. Kemudian tidak lama setelah itu, muncul berita tentang pernikahan dengan putri keluarga Mo. Anggota keluarga Lucy Sen ada yang bekerja di pemerintah. Terhadap masalah ini, Lucy Sen tahu lebih banyak dibandingkan orang lain. Saat itu Lucy Sen lebih tua dari Amanda Mu, mendengar beberapa berita dari keluarganya. Tapi juga hanya tahu beberapa hal saja. Amanda Mu menganalisa dan berkata, juga bisa dikatakan, perjanjian pernikahan antara Ricky Mo dan Siska Mo, ada kemungkinan berhubungan dengan kasus penculikan itu. Ada kemungkinan seperti itu. Lucy Sen berpikir dalam. Amanda Mu terbenam dalam pemikirannya. Perjanjian pernikahan antara Ricky Mo dan Siska Mo, pasti tidak semudah itu. Apalagi dengan kepergian kakek ke luar negeri yang tiba-tiba, pasti ada hubungannya dengan itu. Kalau begitu apa yang kamu putuskan? Lucy Sen yang mendengar bahwa Charles Mo adalah Ricky, ikut senang. Tapi, setelah Amanda Mu mengatakan ini semua kepadanya, dia mulai khawatir. Keluarga-keluarga kaya itu, dari luar tampak menakjubkan, tapi di balik itu pasti ada banyak hal yang disembunyikan. Sedangkan Ricky Mo sebagai penerus, bisa menyembunyikan keadaan dirinya selama ini, juga pasti bukan peran yang mudah. Tidak tahu, lihat saja sambil jalan. Amanda Mu tersenyum. Sejak dia masuk ke dalam keluarga Mo, kehidupannya seperti bukan miliknya lagi. Seringkali, orang berjalan karena takdir. Kamu tidak bisa berhenti, juga tidak bisa kembali, kamu hanya bisa maju melangkah dengan terpaksa, mungkin di depan ada jalan keluar, mungkin juga ada jurang di depan, tidak bisa berbuat apa-apa. Lucy Sen tidak tahu bisa berkata-kata apa lagi, mereka berdua diam. Saat ini, Charles Mo kembali. Di belakang dia masih ada satu orang. Setelah Charles Mo berjalan mendekat, dia minggir ke samping, memberi jalan orang yang ada di belakangnya. Kak Amanda Mu, ini kakak laki-lakiku. Amanda Mu mengangkat kepala, melihat sebuah wajah yang familiar. Hardy C. Peter C. Lucy Sen dan Amanda Mu terkejut. Lucy Sen bertanya terlebih dahulu. Hardy si kakak kamu. Charles Mo menganggukkan kepala. Iya benar, kakakku. Kenapa marga dia sih, sedangkan kamu bermarga Mo?
Amanda Mo pernah bertemu Peter si beberapa kali, tapi tidak menyangka dia ada hubungan saudara dengan keluarga Mo. Charles Mo menjelaskan dan berkata, "Kakakku ikut marga ayah, sedangkan aku ikut marga ibu." Peter si tersenyum ke Amanda Mo. "Charles kecil nakal ya, maaf sudah merepotkan kamu." "Lumayan." Pikiran Amanda Mo sedikit kacau. Bersambung.